ketika Gibran ini kemudian ditanyain oleh wartawan, komentarnya tentang di beberapa kali kesempatan undangan debat dia nggak pernah datang. Kemudian ditanyakan, gimana? Kenapa kok nggak pernah datang? Lalu apa jawabannya? Saya nanti akan datang ketika debat resmi KPU. Nah, sekarang ketika debat resmi KPU dia datang, katanya, tapi debatnya resmi di KPU Cawapres ditiadakan. Intinya apa? Intinya sampai kiamat pun dia nggak bakal berani datang untuk debat. Sampai kapanpun. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Cawapres Gibran yang sampai kapanpun gak akan pernah berani debat. Ya, memang setelah kita ketahui sama-sama, KPU kemudian merevisi aturan debat, formatnya yang dirubah. Sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Nah, kemarin ketika Gibran ini kemudian ditanyain oleh wartawan, komentarnya tentang di beberapa kali kesempatan undangan debat dia nggak pernah datang. Kemudian ditanyakan, gimana? Kenapa kok nggak pernah datang? Lalu apa jawabannya? Saya nanti akan datang ketika debat resmi KPU. Nah, sekarang ketika debat resmi KPU dia datang, katanya, tapi debatnya resmi di KPU Cawapres ditiadakan. Intinya apa? Intinya sampai kiamat pun dia nggak bakal berani datang untuk debat. Sampai kapanpun. Karena dia mengatakan debat resmi KPU, tapi debat resmi KPU khusus Cawapres ditiadakan. Terus kapan debatnya? Memang kan kita tahu sama-sama kemarin. Ketika debat ini kemudian diumumkan 5 kali, yang rencananya tanggal 12, 22 Desember, 7, 14 Januari, dan kemudian 4 Februari. Lalu direvisi lagi jadi 12, 22 Desember, lalu 7, 21 Januari, dan 4 Februari. Nah, dari format debat ini, KPU kan kemudian menyatakan bahwa ini masing-masing pasangan calon ini hadir semua di atas stage, ketiga-tiga pasangan calon ini di 5 kali debat itu. Cuman nanti masalah porsi katanya. Masalah porsinya, kalau misalkan debatnya ini kemudian debat capres, maka porsinya ini lebih banyak di capres. Kalau debatnya formatnya debat cawapres, porsinya lebih banyak bicara adalah cawapres. Alasan KPU ini pun juga mengada-ada. Katanya kan demi untuk keharmonisan, kemudian kekompakan supaya terjaga. Lalu biar di hadapan publik ini terlihat bagaimana ketika pasangan calon ini kemudian saling mengisi satu sama lain. Nah, kalau bagi saya, justru ketika mereka ini datang berdua, kemudian terlihat harmonis, tapi akan terlihat mereka ini tidak bisa saling mengisi. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka ini bisa saling mengisi, harusnya satu di antara kedua ini harus bisa menggantikan posisi salah satunya. Misalkan ketika presiden ini nanti kemudian ada kegiatan di luar negeri misalkan, untuk beberapa hari, 1 minggu lah katakanlah. Lalu siapa yang menjalankan pemerintahan di sini? Ya wakilnya. Makanya ketika wakil ini kemudian presidennya nggak ada, dia kan harus bisa menghandle segala sesuatu. Nah, ini harus ditunjukkan mulai dari sekarang, mulai dari ketika dia baru menjadi calon. Nanti kan masyarakat bisa menilai, oh orang ini pantas nggak ketika dia misalkan presidennya kemudian berhalangan, atau mungkin kalau misalkan ada berhalangan tetap misalkan, wakilnya yang harus menggantikan. Nah, inilah fungsinya debat capres sendiri, cawapres sendiri. Kembali ke tahun 2019 lalu. Kenapa KPU kok tidak mengadopsi itu? Kalau kita melihat di tahun 2019, debatnya juga sama 5 kali. Di debat pertama, ini 2 pasangan calon ini sama-sama hadir di sana. Lalu di debat kedua, capresnya yang debat. Di debat ketiga, cawapresnya yang debat. Di debat keempat, capresnya lagi. Lalu di debat kelima,
dua pasangan ini kemudian hadir lagi. Kenapa itu tidak diadopsi atau mungkin dirubah sedikit, harus mendatangkan ini semua pasangan calon. Kalau misalkan KPU kemudian kemarin mengatakan, oh, ini berita ngawur kalau misalkan akan mengubah debat cawapres. Ya KPU-nya yang ngawur kalau bagi saya. Udah tahu ini debat cawapres, kenapa yang hadir harus berdua orang ini? Oh, atau begini, mungkin karena ada salah satu pasangan calon yang kemudian kalau dia debat plonga-plongo, debat lolak-lolok, lalu kemudian ketika pasangannya hadir di sana, ketika dia nggak bisa menjawab, kemudian dia bisa menggunakan fasilitas phone a friend. Oh bukan, phone a grandpa. Misalkan begitu, misalkan. Nah kemudian pendukung dari pasangan Prabowo Gibran yang di media sosial mereka ini kemudian mempertontonkan atau memperlihatkan video ketika Gibran debat di Pilwalkot Solo tahun 2020 lalu. Mereka ingin menunjukkan seolah-olah ini loh, Gibran itu gak takut. Dia ini orang yang bisa diajak debat publik. Dia bisa menyampaikan visi-visinya. Oke, saya pun sudah melihat video itu. Tapi, apakah kalian semua tidak ingat bahwa lawan Gibran di Pilwalkot Solo itu siapa? Mereka ini adalah pasangan yang memang sengaja dihadirkan untuk kalah. Karena apa? Karena daripada melawan kota kosong harus ada lawannya. Formalitas. Toh mereka tidak pernah kampanye, mereka tidak ada partai yang mengusung, mereka maju melalui jalur independen. Debat itu hanya sebatas formalitas. Karena Gibran sudah pasti menang di Pilwalkot Solo tahun 2020 lalu. Nah, sekarang ketika debat di Pilpres 2024, ketika dihadapkan dengan lawan yang benar-benar lawan, Caimin misalkan, apalagi Prof. Mahfud. Ketika berhadapan dengan Caimin sajalah misalkan. Caimin ini berpengalaman di legislatif juga. Kemudian di kementerian, pernah menjabat sebagai menteri beberapa kali. Saya yakin juga pengalamannya luar biasa. Dan kalau kita melihat kiprah Caimin di pemerintahan kita, kemudian bagaimana caranya dia menyampaikan pendapat, bagaimana cara dia berargumen, meskipun diselingi dengan beberapa guyonan. Tapi apa yang disampaikan ini cukup masuk akal. Meskipun ada beberapa yang kadang nggak masuk akal. Apalagi kalau misalkan nanti berdebat dengan Prof. Mahfud, pendekar hukum, pengalamannya luar biasa di 3 trias politika yang ada di Indonesia. Menteri pernah, anggota legislatif pernah, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga pernah, dan sekarang masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan itu adalah bidangnya, bidang Polhukam. Nah, kalau misalkan dihadapkan dengan lawan yang seperti ini, lalu apa yang akan terjadi dengan Gibran? Itulah yang kemudian tidak ingin dilihat oleh publik, tidak ingin jangan sampai ini kemudian terlihat bagaimana ketidakmampuan dia dalam berargumen, akhirnya aturan di KPU dicoba diotak-atik. Nah, kemarin ketika Gibran kemudian ditanyakan bagaimana pendapatnya tentang debat KPU, kemudian dia mengatakan bahwa ya saya ngikut KPU aja. Iya, dia ngikut KPU, setelah KPU ngikut dia. Kan gitu, seolah-olah kan seperti itu. Semua aturan ini kemudian diakomodir hanya untuk memudahkan Gibran. Mulai dari aturan di MK. Ketika diputuskan bahwa boleh usia di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman atau pernah dan sedang menjabat sebagai kepala daerah, kemudian terbukti itu melanggar etik, itu yang pertama. Yang kedua, aturan cuti. Aturan cuti yang dirubah melalui Perpres. Kemudian pejabat publik, baik dari kementerian maupun kepala daerah yang maju di Pilpres, tidak harus mengundurkan diri. Boleh cuti asal dengan persetujuan presiden. Ya iyalah, pasti disetujui orang anaknya. Lalu sekarang, aturan di KPU juga sepertinya ada campur tangan di sana. Sepertinya ada intervensi juga. Terbukti ini mengakomodir. Nah, sekarang kalau kita melihat debat nanti, ketika kemudian
pasangan capres-cawapres ini dihadirkan di stage, kemudian mereka katakanlah debat cawapres. Nah, pertanyaannya sekarang, capresnya boleh bantuin jawab nggak? Kalau misalkan memang mereka cuma dihadirkan di sana supaya terlihat kekompakan, buat apa mereka harus ada di stage? Toh misalkan di barisan pendukung, di barisan simpatisan, di barisan penonton, kan nggak masalah, yang penting mereka hadir. Tapi ketika mereka ada di stage, kemudian mereka membantu menjawab, ini bukan debat cawapres lagi, ini debat capres-cawapres. Apalagi ketika kalau misalkan kita melihat Prabowo Subianto, kemudian dengan emosinya yang labil, kemudian bagaimana dia terkadang sudah agak sedikit lupa dengan apa yang disampaikan. Lalu kemudian dengan Gibran yang argumennya seperti itu, ketika kita melihat beberapa video lalu, dia ditanyakan tentang sesuatu hal, lalu kemudian dia bilang, sudah ada bukunya, silakan dibaca, nggak perlu saya jelaskan. Apakah ini nanti yang akan disajikan di debat Pilpres tahun 2024 ini? Apakah kita bisa melihat kualitas dari seorang calon pemimpin kita nanti? Apalagi kemarin, kalau kita melihat banyak sekali masyarakat ini yang menunggu momen ini, menunggu momen debat ini. Kalau kita melihat kemarin, budayawan Butet Kartarajasa beberapa waktu yang lalu juga pernah menyampaikan, sangat menanti debat dari Gibran dengan Profesor Mahfud. Bagaimana seorang profesor yang akan berdebat dengan pemimpin daerah yang sudah berpengalaman. Pengalaman kok 2 tahun. Jadi itulah, apapun sekarang yang sudah diputuskan oleh KPU, ya kita ngikut saja. Kita lihat ke depannya. Kalau misalkan sekarang format debat saja sudah dirubah, sudah diotak-atik, apakah kita kemudian nanti yakin bahwa pemilu ini kemudian kalau panitianya ikut cawe-cawe di situ, kalau panitianya ikut merubah otak-atik aturan, apakah kemudian kita nanti meyakini pemilu ini akan berjalan mulus, jujur, adil, dan amanah? Kalau saya sih meragukan itu. Tapi yang jelas, sangat ditunggu penampilan mereka di debat Pilpres di 2024. Tanggal 12 Desember, masih sekitaran ya seminggu lagi kita akan melihat semuanya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Gibran yang sampai kapanpun taku debat. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.